Perkenalkan, nama saya Rizdianto. Saya mahasiswa Stigma Prodi PAI semester 6 dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Nama saya Muhammad Zaidul Khair, asal Lombok, kuliah di Stigma Madani Yogyakarta. Nama saya Nu'man Ibnu Rajab, asal saya dari Bangko Jambi. Saya sekarang menempuh jenjang kuliah semester 6 Prodi PAI. Nama saya Dina Olaitul Wahyuni. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam, sekarang menjenjang di semester 6 PAI. Nama saya Alfi Auliasmin, saya berasal dari Lombok. Saya mahasiswi Stigma semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Ana Maulida Fitria, asal Kalimantan Utara Tarakan, semester 6 Prodi PBA. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah itu tidak akan sampai kepada Allah, walakin yanaluha taqwa minkum, kecuali yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan darimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang berkurban, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Apa kata Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, "Qul inna salati," katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat As-Saffat ayat 102, fi qoulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bahwasanya di umurnya yang dewasa, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya anni ara fil manam, bahwasannya Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah SWT, bahwasanya untuk menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, bagaimana dengan pendapatmu hal ini? Maka anaknya pun menjawab, ya abatif alma tu'mar, maka lakukanlah wahai ayahku apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang bersabar. Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar," maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka, yaitu berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah kepada orang-orang yang sengsara dan juga orang-orang yang fakir. Dari hadis yang direwatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat kami salat hari raya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa idza arada ahadukum an yudhha falyumsik an sya'rihi wa awfarihi." Yang artinya, apabila masuk kepada kalian bulan Dzulhijjah dan di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah kalian tidak memotong sedikit pun dari rambutnya dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan langsung dari Abu Daud, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, inna kulla ahli baitin
fi kulli amin adhiyah. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, beliau mengajarkan kepada kita selaku umatnya, wahai manusia, inna kulla ahli baitin, sesungguhnya setiap penghuni rumah, fi kulli amin, di setiap tahun itu adhiyah, disunahkan untuk berkurban. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dammi. Dari hadis ini mengartikan bahwasannya tiadalah amalan apapun yang dilakukan oleh Bani Adam yang lebih dicintai oleh Allah di yauman nahri, atau yaitu hari Idul Adha, melebihi dari melebihi mengalirnya darah di hari kurban. Dari Abu Daud dari Zaid bin Arqam berkata, wahai Rasulullah, untuk apa kurban ini? Rasulullah menjawab, ini merupakan sunnah dari bapak kalian Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan? Rasulullah menjawab, setiap rambut merupakan kebaikan. Mereka bertanya, bagaimana dengan bulunya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, setiap rambut dari bulu-bulunya merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun perasaan yang saya rasakan selama beridul adha di pondok pesantren ini, yaitu begitu mengesankan. Kenapa demikian? Karena di sini kita bisa merajuh ukhuwah keislaman atau ukhuwah islamiyah, kemudian bisa bertegur sapa dengan teman-teman yang lain, dan juga bisa membakar sate. Ya berbeda karena kita jauh dengan keluarga. Tapi sisi positifnya kita bersama teman-teman di sini ramai begitu, dan terlebih lagi dengan para masyayikh, masya Allah. Sangat berbeda daripada kita suasananya di pondok pesantren dengan di rumah. Yang mana yang biasanya kita di rumah sholat Idul Adha bersama adik-adik kita, saudara kita, orang tua kita. Kemudian di pondok itu semuanya berbalik, semuanya berbeda. Kita di sini bersama teman satu asrama, teman satu kelas, satu pondok, kita bersama-sama mengadakan sholat Idul Adha di lapangan secara berjamaah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan menyembelih sapi bersama-sama. Adapun pengalaman yang didapatkan juga jauh lebih banyak. Yang mana kami mahasiswa biasanya ditugaskan kepada para asatid membantu memotong daging, membersihkan jeroan-jeroan, membersihkan tempat berkurban, dan itu sangat membuat pengalaman kami bertambah. Yang mana kami tersebut langsung terjun ke lapangan. Yang tadi biasanya kami hanya melihat proses pemotongan, nah ini kami ikut andil dalam pekerjaan tersebut. Jujur aja, kalau masalah pengalaman dari tahun 2013 sudah nggak pernah Idul Adha di rumah. Jadi lebih ngerasain di lingkup pesantren, dan sekarang karena lagi di masa perkuliahan, berarti sekarang adalah kurbannya di asrama. Nah, kalau misalkan di asrama ini sangat berbeda tentunya dengan rasanya di rumah. Kalau di rumah tentunya kita adalah untuk bersilaturahim dengan keluarga, dan keluarga atau silaturahim hubungan persaudaraan. Nah, kalau kali ini adalah kita yang di asrama, karena kampus ini berbasis pesantren yang hidupnya di lingkup asrama, tentunya kita memiliki saudara se-Islam dan mengenal satu sama lain berbagai daerah. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain, yaitu dengan cara salah satunya adalah mengikat silaturahim dengan adanya makan bersama di kurban. Perasaan saya sendiri selama menjalankan Hari Raya Idul Adha ini pertama kali untuk saya selama saya berada di Stigma, karena sebelumnya saya di pondok belum pernah merasakan Hari Raya Idul Adha di pondok pesantren. Jadi selama di sini saya merasakan bagaimana rasanya Idul Adha tapi jauh dari keluarga. Tapi di sini tidak ada bedanya, karena di sini saya bersama teman-teman juga merayakan Idul Adha dengan senang dan juga bahagia. Dan alhamdulillah di sini kami mendapatkan jatah kurban juga. Kemudian kami mengolahnya bersama-sama, dan itu menjadikan ukhuwah kami menjadi semakin kuat. Idul Adha di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani menyenangkan.
karena kami berkumpul, karena banyak mahasiswi dari berbagai daerah, kami berkumpul, kami makan bersama. Kepada saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan untuk berkurban melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, dan insya Allah kurban Anda akan diproses dilaksanakan oleh ratusan mahasiswa, sekitar 660-an orang, dan insya Allah pahala-pahala yang Anda dapatkan dan saudara dapatkan juga akan melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Anda juga sudah ikut serta membantu mahasiswa kita terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian kami juga tidak lupa untuk mendoakan kepada para orang tua dan wali mahasiswa agar mendapatkan pahala yang berlimpah juga, karena sudah menitipkan anak-anaknya, dan alhamdulillah anak-anak tersebut, mahasiswa ini, kita berdayakan untuk beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikut serta dalam proses penyembelihan kurban. Dan kami juga berterima kasih dan mendoakan kepada para mahasiswa kami agar juga mendapatkan limpahan dan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.